wabarakatuh. Apa kabar? Nama aku Anggi dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Siapa nih di sini yang suka banget nonton film? Wah, aku suka banget nonton film. Nah, buat teman-teman yang suka banget nonton film juga, pastinya udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya Netflix. Pada saat pandemi COVID tahun 2020 kemarin, Netflix mengalami lonjakan pengguna yang cukup tinggi. Wah, apa sih yang membuat Netflix bisa sesukses dan sebesar sekarang? Dengar-dengar mereka itu punya budaya perusahaan dan strategi bisnis yang istimewa. Penasaran kan kayak apa? Well, let's go find out. Sejarah Netflix. Netflix didirikan oleh Reed Hastings. Reed Hastings ini suka banget nonton film, teman-teman. Nah, dia itu sering banget sewa DVD di Blockbuster. Pada suatu hari, dia harus membayar denda sebanyak $40 karena telat mengembalikan DVD yang dipinjamnya. Nah, dari situ dia langsung keidean buat bikin bisnis sewa DVD dengan sistem digital. Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings bersama rekannya Mark Randolph di Los Gatos, California. Pada tahun 2000, Hastings bersama Randolph jauh-jauh datang dari California ke Texas untuk menemui CEO-nya Blockbuster menawarkan pembelian perusahaan Netflix sebesar $50 juta. Tetapi hal ini ditolak mentah-mentah nih sama CEO-nya Blockbuster. Nah, pastinya CEO Blockbuster menyesal banget ya karena keputusan yang sudah diambilnya. Karena 10 tahun kemudian Blockbuster dinyatakan bangkrut karena tidak bisa menyaingi inovasi yang dilakukan oleh Netflix. Pada tahun 2002, Netflix melakukan penawaran umum berupa IPO di Nasdaq. Dan hasilnya pada tahun 2005, anggota mereka ini bertambah menjadi 4,2 juta pengguna. Pada tahun 2007, Netflix merilis fitur baru yaitu layanan streaming agar masyarakat bisa nonton film di komputernya masing-masing. Setelah itu, mereka juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan elektronik seperti Xbox 360, decoder TV, dan Blu-ray. Dan lama-kelamaan Netflix juga mulai bisa dinikmati di iPod, iPod Touch, iPhone, dan Nintendo. Pada tahun 2012, Netflix mulai mengembangkan sayapnya ke benua Eropa dan pada tahun 2013 mereka mulai bisa diakses di negeri Belanda dan mendapatkan banyak penghargaan. Pada tahun 2016, Netflix resmi masuk ke Indonesia dan pada saat pandemi COVID tahun 2020 kemarin, Netflix mengalami lonjakan pengguna yang cukup tinggi yaitu sebanyak 36,50 juta pelanggan. Netflix ini nggak pelit-pelit loh dalam membagikan rahasianya bagaimana mereka bisa sesukses sekarang. Mereka merilis sebuah dokumen paling penting yang ada di Silicon Valley. Wah, penasaran nggak sih isi dokumennya itu kayak apa? Nah, yang pertama, mereka hanya mempekerjakan karyawan-karyawan yang super kompeten. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang unggul. Biasanya di dalam sebuah perusahaan, jika kita bekerja dengan orang-orang yang unggul, maka karyawan lainnya itu akan ikut ke bawah gitu. Netflix juga tidak segan menyuruh seorang manajer untuk bekerja sendirian jika pekerjaan tersebut bisa diselesaikan lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mengambil kebijaksanaan berdasarkan nalar, akal, dan kedewasaan. Karyawan-karyawan di Netflix dituntut untuk berpikir dewasa agar mereka lebih mengedepankan kepentingan perusahaan. Mereka juga dituntut untuk selalu berpikir logis, terbuka masalah gaji, rekan kerja, dan pekerjaan dengan atasan mereka, dan masalah libur. Nah, jadi kalau misalkan kita jadi karyawan di perusahaan Netflix, kita bisa ngambil cuti kapan aja. Mereka berpendapat ya kenapa enggak sih kalau untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Next yaitu tidak ada evaluasi kerja. Kenapa tidak ada evaluasi kerja? Karena mereka berpikir gak efektif. Mereka lebih suka memberikan feedback secara langsung dengan bahasa yang santai. Pantesan aja istilahnya Netflix and chill ya. Menurut Hastings, pada saat seorang manajer menegur bawahannya di depan karyawan-karyawan lain, hal tersebut justru akan menimbulkan lingkungan kerja yang tidak sehat. Jadi kalau misalkan kerjaannya udah gak kepake sama perusahaan, biasanya mereka akan ngomong baik-baik dan memberikan pesangon yang pantas. Tidak ada bonus tahunan. Biasanya bonus tahunan itu diberikan kepada seorang karyawan untuk meningkatkan performance-nya ya. Tetapi mungkin karena karyawan yang ada di Netflix ini kan udah super kompeten, jadi katanya buat apa sih ngasih bonus tahunan, gak akan memperbaiki kinerja mereka jadi lebih bagus kok. Netflix tidak pernah melarang karyawannya untuk resign dari perusahaannya.
Nah justru yang pernah aku baca, katanya Netflix itu menyuruh si karyawan tersebut untuk interview dengan perusahaan yang dia tuju, lalu cari tahu gajinya berapa, terus benefit apa aja sih yang bisa si karyawan itu dapatkan. Dan kalau misalkan dirasa lebih mendapatkan banyak keuntungan, ya kenapa enggak gitu keluar dari Netflix. Yang terakhir yaitu mereka selalu memastikan stafnya bekerja dengan baik. Berbeda dengan kantor-kantor yang ada di Silicon Valley yang lainnya, Netflix dinilai menjadi kantor yang rada membosankan. Karena mereka itu di kantornya itu nggak ada tempat-tempat rekreasi buat menghibur si karyawannya. Mereka berpendapat ya buat apa juga bikin yang kayak gitu kalau perusahaannya tidak berjalan dengan baik. Netflix menganggap semua karyawan yang bekerja di perusahaannya adalah sebuah tim, bukan sebuah keluarga. Berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya yang menganut sistem kekeluargaan, kalau di Netflix katanya justru kalau karyawannya itu dianggap keluarga, ya namanya keluarga kalau melakukan kesalahan sebesar apapun ya pasti dimaafin gitu. Justru kalau misalkan dianggap sebagai sebuah tim, mereka akan memiliki goals yang jelas. Banyak orang yang berpendapat bahwa budaya kerja yang dianut oleh Netflix itu sangat radikal. Contohnya aja masalah libur ya, pada umumnya perusahaan-perusahaan lain memberikan jatah cuti atau libur pada 1 tahun itu sebanyak 14 hari. Tetapi kalau di Netflix kan kita bisa mengambil cuti sebanyak-banyaknya dan cuti kapanpun aja boleh aja gitu. Asalkan pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Pejabat-pejabat di Netflix berpendapat justru dengan diterapkannya cara ini, produktivitas, kreativitas, inisiatif, kepuasan, dan juga kesejahteraan karyawan ini pastinya akan meningkat. Dan mereka juga akan lebih menghargai perusahaannya. Aturan-aturan yang diterapkan di perusahaan Netflix ditulis oleh Reed Hastings dalam sebuah buku berjudul No Rules Rules. Hastings berpendapat justru ekonomi kreatif saat ini mengedepankan inovasi, kecepatan, dan kelincahan. Resiko terbesar adalah bukan tentang membuat sebuah kesalahan, tetapi bagaimana cara sebuah kegagalan menghasilkan inovasi, atau bagaimana cara kita mengubah arah pada saat lingkungan juga berubah. Secara alamiah, inovasi itu lahir dari proses coba-coba, makanya nih tidak akan ada kemajuan tanpa adanya kegagalan. Strategi bisnis Netflix. Netflix ini update banget loh di media sosialnya, dan mereka itu sering menyisipkan jokes atau humor dan memes di postingan-postingannya mereka agar tidak terkesan hard selling banget gitu. Mereka juga sering banget mengadakan polling atau Q&A agar mereka selalu keep in touch sama konsumennya dan mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya. Apa sih yang membedakan Netflix dengan perusahaan yang lain? Kesuksesan Netflix membuat perusahaan-perusahaan lain yang sejenis juga bermunculan nih, seperti ada Viu, ada Disney Plus, ada iFlix, dan lain-lain. Bedanya sama perusahaan-perusahaan lain, Netflix ini memproduksi filmnya sendiri dengan menggunakan 100% biaya dari pelanggannya. Tentunya teman-teman pecinta film udah gak asing lagi dong dengan film-film produksinya Netflix yang terkenal seperti 13 Reasons Why, terus ada Stranger Things, dan juga Black Mirror. Menurut survei Partner Media Asia atau MPA per Januari 2021 kemarin, Netflix ini ada di angka 850.000 pengguna. Jadi Netflix ini masih kalah ya dibandingkan dengan Disney Plus yang memiliki 2,5 juta pengguna, padahal mereka ini baru masuk September 2020 kemarin. Lalu setelah itu ada Viu di angka 1,5 juta pengguna, dan juga jawaranya lokal nih yaitu Video adalah sebanyak 1,1 juta pengguna. Menurut MPA, kenapa Disney Plus ini bisa menyaingi pengguna dari Netflix? Dikarenakan mereka memiliki hubungan baik dengan Telkomsel, sebuah provider terbesar yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu punya paket bundling, makanya bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan Netflix yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan Telkom, makanya nih pertengahan 2020 kemarin katanya Netflix ini masih diblokir ya oleh Telkom dan anak-anak perusahaannya. Kalau menurut pendapat aku pribadi, kenapa Netflix masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Viu atau Disney Plus? Karena kan orang-orang tuh sekarang lagi seneng banget sama Korean drama ya. Dan di Netflix sendiri, kalau menurut aku film-film Koreanya itu kurang banyak, dan yang baru-baru itu ya gak ada di Netflix. Justru banyaknya itu di Viu sama Disney Plus. Menurut pendapat teman-teman gimana nih?
pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari perkembangan bisnis di perusahaan Netflix? Lalu budaya perusahaan apa yang menurut kamu baik dan tidak bisa kita tiru? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Keep finding out more and see you on my next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.